Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua untuk mata kuliah trigonometri. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah mengenai nilai trigonometri untuk sudut istimewa, gitu ya. Nah, pengantarnya adalah dulu ketika kalian belajar trigonometri di sekolah menengah atas, itu kalian pasti sering mendengar istilah trigonometri jika disandingkan dengan sudut, gitu ya. Nah, sudutnya ini adalah sudut-sudut yang istimewa, gitu ya. Ada 30 derajat, 45, 60, 90. Nah, itu biasanya yang sering keluar di soal-soal trigonometri di sekolah menengah. Nah, kita belajarnya ruang lingkupnya di mana? Nah, kita belajarnya ruang lingkupnya adalah mencari dari manakah nilai-nilai sudut trigonometri untuk di sudut-sudut istimewa tersebut, gitu ya. Karena nilai trigonometri itu tidak ujug-ujug ada, gitu ya. Ada asal-usulnya, ada perhitungan awalnya, gitu ya. Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan atau membuktikan bahwa nilai dari sudut istimewa ini adalah suatu bilangan tertentu. Nah, contoh kan misalkan kalau 30 sama 60 ini kan nilai trigonometrinya kita sudah tahu untuk sinus, kosinus, dan tangen itu ya di perbandingan trigonometri. Sehingga yang kita butuhkan adalah bukan hanya saja mengetahui atau menghafal, tapi harus tahu juga bagaimana asal-usulnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, nanti ketika kalian terjun di sekolah menengah dan mengajar di sekolah, itu mungkin saja nanti ada siswa yang bertanya, "Bu, dari mana sinus 30 itu sama dengan setengah?" gitu ya. Jadi jangan dijawab, "Oh, dari sananya." Nah, jangan ya. Jadi kita harus jelaskan secara secara akademisi gitu ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan atau kita akan mempelajari bagaimana cara mencari nilai trigonometri sudut istimewa di 30 derajat dan 60 derajat. Nah, ini dua sudut ini bisa kita cari nilai trigonometrinya untuk nilai sinus, kosinus, dan tangen, gitu ya. Nah, karena yang sekan, kosekan dengan kotangen itu kebalikannya dari sinus, kosinus, dan tangannya, jadi nanti mengikuti lah. Nah, awalnya kita akan mulai dari segitiga segitiga sama sisi. Nah, ini ada saya punya segitiga sama sisi ABC. Nah, karakteristiknya apa? Karakteristiknya adalah dia panjang sisinya sama, gitu ya. Panjangnya sama dan sudutnya sama, kan ya. Karena di sini segitiga itu besar, sudut jumlahnya ada 180 derajat, maka ini harus sama tiga-tiganya. Berarti kesimpulannya kita punya sudut di dalam segitiga sama sisi ini adalah masing-masingnya 60 derajat. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah saya akan membuat garis tinggi di C menuju ke ruas garis AB. Nah, ini garis tingginya. Kemudian saya buat di sini titik potongnya adalah di D. Nah, artinya di sini maka kita akan mempunyai segitiga siku-siku di BDC. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Tuh. Nah, segitiga siku-siku BDC ini, nah saya gambar ulang di sini. Tuh ya. Nah, saya gambar ulang di sini D, di sini C, di sini B. Nah, ini kan kita sudah tahu ya, 60 derajat kan dari sini. Kemudian di sini 90, maka yang di sini berapa? Ya, gampangnya sih 60 bagi 2, tapi kalau misalnya pengen dikurangi dari 180 ya silakan saja. Ini pasti hasilnya adalah 30 derajat gitu ya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai trigonometri pada sudut istimewa, kita harus tentukan dulu panjang sisi segitiga sama sisi ABC. Sebetulnya ini harusnya panjang sisinya itu tidak berbentuk bilangan, tapi berbentuk suatu variabel. Tapi karena lebih memudahkan kita dalam mencari atau membuktikannya, maka saya buat dia bilangannya adalah bilangan yang mudah untuk digunakan. Bilangan terkecil yang mudah untuk digunakan ya. Jadi saya gunakan ini satuannya adalah panjang sisi segitiga sama sisinya adalah 2. Sehingga kalau kita bagi 2 ini di D, maka ini kan pasti sama. Itu kan ya? Pasti sama panjangnya. Jadi di sini adalah 1, di sini 1. Sehingga kita punya di sini 1, di sini 2 satuan gitu ya. Nah, berarti untuk mencari CD ya
Gimana cara mencari CD? Ya, tinggal kita menggunakan Pythagoras karena ini segitiga siku-siku kan. Jadi di sini akar dari berapa? Berarti kan ini sisi miring kuadrat ya. 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat itu sama dengan akar dari 4 dikurangi 1. Jadi di sini akar 3. Nah, ini adalah akar 3. Nah, sekarang kita hubungkan perbandingan trigonometrinya. Gitu kan ya. Nah, yang dicari apa dulu? Mau yang 30 dulu atau 60 dulu? Karena dua-duanya ada tuh, 30, 60 ya. Jadi kalau mencari yang 30 berarti kita ambil sudutnya yang ini sebagai sudut acuannya. Kalau pakai yang 60 berarti yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita akan ambil dulu untuk yang sinus 30 derajat. Nah, berarti di sini kalau kita ingin mencari sinus 30 derajat berarti acuan sudutnya ini. Kita menggunakan definisi trigonometri untuk sinus 30 derajat kan ya. Sinus itu kan rumusnya adalah depan miring. Depannya adalah 1, miringnya adalah 2. Jadi sinus 30 adalah setengah. Kan ya? Kemudian kosinus 30 derajat. Nah, kosinus ini 30 kan? Kosinus itu adalah samping, sampingnya ini akar 3 ya, dibagi miring 2. Nah, biasanya kan ada yang menuliskan akar 3 per 2, ada juga yang menuliskan setengah akar 3, boleh saja. Ini kan setengah akar 3. Gitu ya. Kemudian tangan. Tangan 30 derajat itu sama dengan perbandingannya adalah ini 30 ya, desa kan ya, depan, samping. Jadi depannya 1, sampingnya adalah akar 3. Nah, ini kan biasanya jarang ditulis seperti ini kan kalau di tabel-tabel trigonometri. Nah, kita rasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3, itu kan ya. Jadi yang atasnya adalah 1, ya kan, per akar 3 kali akar 3 sama dengan berapa? Akar 9 ya, akar 9 itu sama dengan 3. Ini akar 3-nya tetap. Oh, jadi kita sudah punya nih nilai sudut trigonometri istimewa untuk 30 derajat, sinus, kosinus, dan tangan. Gitu ya. Nah, sekarang ada 3 lagi sebetulnya, tapi sebelum ke 3 lagi yang sekan, kosekan dengan kotangan, yaitu kebalikannya dari nilai sinus, kosinus, dan tangan. Kita lihat dulu yang 60 derajat. Nah, karena biar apa namanya, biar sekalian. Nah, yang 60 kita coba di sini ya. Nah, kita punya nilai sinus 60 derajat. Nah, berarti sekarang yang dilihat adalah patokannya yang 60 derajat. Jadi yang 60 derajat ini kita lihat perbandingan dari sinus itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sisi depannya kan akar 3. Sisi miringnya 2. Nah, ini kan sama dengan ini ya. Tuh. Jadi hasilnya sama dengan setengah akar 3. Kemudian kosinus 60 sama juga. Lihat 60 ini kosinus itu kan samping per miringnya. Sampingnya 1, miringnya 2. Setengah ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, sudah sederhana ya. Kemudian satu lagi adalah tangan 60 derajat. Tangan 60 derajat itu kan 60 ini desa depan, depannya akar 3, samping 1. Jadi akar 3 dibagi 1 atau sama dengan akar 3. Jadi ini adalah nilai-nilai trigonometri untuk sudut istimewa, baru sinus, kosinus, dan tangen kan ya, untuk sudut di 30 dan 60. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin mencari yang 3 perbandingan lagi? Ya, tinggal kita cari kebalikannya, gitu ya. Nah, di sini ya. Misalkan sin 30 kan kebalikannya kosekan ya. Yang dicari berarti kosekan 30 derajat. Kebalikannya saja, kan kebalikannya itu kosekan itu kan 1 per sinus ya. Nah, jadi 1 per sinus 30. Jadi 1 dibagi setengah. Itu kan ya, 1 dibagi setengah kan sama dengan 2. Gitu ya. Kemudian kosinus. Kosinus itu kan kebalikannya sekan. Jadi sekan 30 derajat sama dengan 1 per kosinus 30 derajat. Kan ya. Jadi yang ini kosinusnya adalah kosinus 30-nya nilainya adalah setengah akar 3. Atau boleh akar 3 per 2. Jadi akar 3 per 2. Itu kan ya. Kalau 1 dibagi akar 3 per 2 kan jadi tinggal dibalik yang bawahnya ya. Jadi 2 per akar 3. Nah, ini rasionalkan dulu. Boleh akar 3 dikalikan dengan akar 3. Jadi hasilnya 2 per 3 akar 3. Itu kan ya. Kemudian yang tangan juga sama. Itu kebalikannya adalah kotangan. Yang dicari adalah kotangan 30. Berarti sama dengan 1 per tangan 30 derajat. Kan ya. Berarti di sini 1 per tangan 30 itu sama dengan setengah akar 3. Atau boleh ditulis akar 3 per 3. Ini kan dibalik ya. Jadi 1 dibagi akar 3 per 3 itu sama dengan 1 dikali 3 per akar 3. Jadi di sini hasilnya sama dengan 3 per akar 3. Ini rasionalkan juga. Sama-sama dikalikan akar 3 per akar 3. Itu kan ya. Jadi atasnya 3. Itu kan ya. Per bawahnya akar 3 kali akar 3 kan 3 juga. Dikalikan dengan akar 3. Jadi ini sama dengan 1. Sehingga bisa ditulis saja hanya akar 3. Itu kan ya. Demikian juga untuk yang sudut yang 60 derajat. Nah,
Tapi nanti kita akan bisa lihat hubungan, gitu kan ya, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa nilai sinus dengan kosinus kalau sudutnya besar jumlahnya adalah 90 derajat, maka dia nilainya sama dengan berapa? Nilainya pasti sama. Tuh, jadi sin 30 ini sama dengan cos 60. Demikian juga sin 60 sama dengan cos 30. Tan 30 sama dengan apa namanya? Kalau tangan kebalikannya dengan tangan gitu ya. Jadi itu ada kebalikannya. Sehingga jadi nanti kalau yang ini ingin dibalik ya tinggal dicari gitu kan ya, 3 perbandingannya lagi. Nah, kalau mau nanti ini jadikan apa namanya latihan mandiri buat kalian ya. Coba cari yang 3 perbandingannya lagi untuk sudut 60 derajat gitu kan ya, yang kosekan 60, kemudian sekan 60 dan juga kotangan 60 gitu kan ya. Nanti pasti akan apa namanya akan mirip-mirip ke sini nanti hasilnya gitu kan ya. Jadi nanti ini akan sama dengan ini kan karena satu pernya kan tuh. Karena ini ada yang samanya juga tuh. Ya. Nah, itu untuk yang nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, nanti kita simpulkan dulu, kita simpan dulu. Kita coba lagi untuk mencari dari mana datangnya sudut istimewa yang lain. Nah, sekarang yang kedua, kita akan mencari nilai dari sudut trigonometri untuk 45 derajat. Nah, dari mana asal muasalnya? Nah, kita mulai dari persegi. Nah, karakteristik persegi itu apa? Persegi itu adalah segi empat yang, segi empat yang sudutnya 90 derajat, semua sudutnya, dan panjang sisinya sama. Nah, ya, nanti juga ini banyak akan dibahas di geometri dasar, di mata kuliah geometri dasar tentang sifat-sifat dan karakter dari bidang datar. Nah, dari segitiga, dari persegi ABCD ini saya akan buat diagonal, bebas ya, mau diagonalnya ke sini atau ke sini ya. Saya ambil diagonalnya diagonal AC saja. Nah, ini. Nah, kalau kita buat ini diagonal, maka saya akan mempunyai segitiga siku-siku ADC. Kan ya, segitiga siku-siku ADC. Karena di sini saya gambar ulang, ya, kita punya segitiga siku-siku ADC. Habis ya. Kita gunakan siku-siku ADC. Oke. Siku-siku ADC. Di sini kita punya ADC, gitu kan ya. Nah, ini kita lihat siku-siku ADC. Siku-siku ADC ini panjang sisinya sama. Ya kan? Ini boleh kita namakan misalkan supaya gampang ya. Ini satu-satu, itu satu-satuan, gitu kan ya. Nah, karena dia adalah segitiga siku-siku sama kaki, maka besar sudut yang ini pasti sama. Tekannya 45 kali 90 kan? Sudutnya 180 dikurangi 90 itu pasti sisanya yang ini 90 karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Di sini besar sudutnya harus sama, berarti di sini 45, di sini juga 45. Berarti kita bisa mencari perbandingan trigonometri untuk sinus 45, kosinus 45, tangan 45. Nah, kemudian selanjutnya baru untuk bisa mencari itu berarti kita harus cari dulu AC-nya. Nah, AC-nya itu kan sisi miring ya. Jadi itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 1 tambah 1 kan ya. Jadi sama dengan akar 2. Jadi ini sama dengan akar 2. Nah, kita punya ini. Punya segitiga siku-siku. Baru kita bisa mencari nilai trigonometri untuk 45 derajat. Nah, boleh mengambil yang ini atau mengambil yang ini sama saja. Ya. Bisa. Kita cari sekarang sinus 45 derajat. Berarti sinus 45. Ambil yang ini misalkan ya. 45 itu berarti depan per miring ya. Depannya 1, miringnya akar 2. Tuh. Ini sama-sama dikalikan akar 2 per akar 2. Jadi sama dengan setengah akar 2. Itu sinus 45. Kemudian kosinus 45. Sama kan, kosinus itu sampingnya di sebelah sini ya. Satunya satu yang ini ya, samping. Karena sama, jadi di sini juga hasilnya nanti akan sama. Akar 2 per akar 2. Jadi setengah akar 2 juga. Sekarang tangan 45 itu perbandingannya adalah samping per miring. Depan per samping. Desa ya. Depannya 1, sampingnya 1. Jadi 1. Oke ya. Sekarang bagaimana kalau misalkan kita mencari kebalikannya? Ya, tinggal kita cari kebalikannya menggunakan sifat kebalikan dari perbandingan trigonometri ini ya. Kebalikan dari sinus kan kosekan ya. Jadi kosekan 45 itu sama dengan 1 per
sinus 45. Hitungannya jadi 1 per, ini boleh ditulisnya akar 2 per 2 ya. Akar 2 per 2. Jadi karena 1 per akar 2 per 2, jadi dibalik. 2-nya per akar 2. Rasionalkan saja. Tinggal kalikan akar 2 per akar 2. Jadi hasilnya 2 per 2. Hitungannya 2. Akar 2 kali akar 2 kan akar 4, 2. Masih di sini ada akar 2. Ini kan 2 dibagi 2, 1 ya. Jadi hasilnya adalah akar 2. Gitu ya. Kemudian kosekan kebalikannya adalah sekan 45 derajat. Itu sama dengan 1 per kosinus 45 derajat. Itu kan ya, jadi sama dengan 1 per kosinus 45, sama juga ya. Setengah akar 2. Sehingga ini pasti sama dengan ini hasilnya. Karena nilai trigonometrinya sama untuk 45 derajat sinus dan kosinus. Kemudian yang tangan 1, berarti tangan 1 itu berarti kita punya kotangan kebalikannya. Jadi kotangan 45 derajat itu sama dengan 1 per tangan 45 derajat. Karena tangan 45-nya 1, maka kotangannya juga 1. Jadi 1 per 1 sama dengan 1. Nah, itu dia. Jadi, itu adalah nilai trigonometri untuk sudut. Tadi sudah kita bahas yang 60 dengan 30, dan sekarang kita sudah bahas yang 45 derajat. Ya. Jadi, itulah asal mula kenapa muncul sudut istimewa di dalam trigonometri ya, karena nilai-nilainya istimewa. Sebagai rekapnya, nah ini saya sudah buat tabelnya, ya, tabel untuk nilai trigonometri sudut istimewa. Tapi yang baru diisi adalah yang ini semua ya, karena yang 0 sama 90 belum. Nanti kita pikirkan bagaimana caranya mencari nilai istimewa untuk sudut di 0 derajat, kan ya, trigonometri dan 90 derajat. Langkahnya hampir sama dengan yang tadi. Nah, coba mulai dipikirkan dari sekarang nih. Gimana nih cara membuktikan nilai trigonometri untuk 0 derajat dan 90 derajat, gitu kan ya. Yang jelas yang menjadi patokannya yang ini dulu nih, yang sinus, kosinus, dan tangan. Kalau yang kosekan, sekan, dan kotangan itu nanti mengikuti kalau nilai trigonometri yang ketiga ini sudah dapat ya. Tapi sebelum ke sana, kita coba rekap dulu ya. Tadi masih ingat nggak ya hasil pengerjaannya? Jadi kalau memang sudah tahu konsepnya, ya dihafal juga nggak apa-apa. Cuman kalau lupa ya berarti kita kembali lagi ke konsep bagaimana cara mencari nilai trigonometri untuk sudut istimewa tersebut. Nah, tadi kita sudah punya ya, untuk sinus 30 itu kita punya di sini nilainya setengah kan, untuk kosinusnya adalah setengah, nilai kosinus 30 itu sama dengan setengah akar 3 gitu ya. Kemudian tangannya adalah berapa? Masih ingat? Nah, sepertiga akar 3 itu kan ya. Nah, untuk sinus nilainya adalah setengah akar 2. 45, kosinus 45 juga setengah akar 2, tangan 45 itu satu yang terakhir tadi ya. Yang 60 ini sinusnya nilainya adalah setengah akar 3, kemudian kosinusnya adalah nilainya berapa? Setengah, dan tangan alfanya itu sama dengan akar 3. Nah, coba kita lihat hubungannya. Ini pasti selalu sama tuh. Sinus kosinus 30 dengan 60, sinus kosinus 30 60, sinus kosinus 45 dengan 45 itu pasti sama. Nah, sekarang yang kosekannya tadi ini berapa? Kebalikannya dari ini ya, 2. Yang ini kebalikannya dari ini berapa? 2 per 3 akar 3. Ini kebalikannya akar 3. Gitu kan ya. Kemudian yang ini juga sama. Kebalikannya ini berarti setengah akar 2. Kebalikannya adalah akar 2. Kemudian setengah akar 2 juga sama. Ini akar 2. 1 kebalikannya 1. Yang ini setengah akar 3. Kebalikannya. Nah, ini tinggal diputar aja dari sini tuh. Ini kan kebalikannya dari sini, kan ya. Jadi yang ini juga sama. Jadi kebalikannya berarti kosekan dari 60 kebalikannya setengah akar 3 itu adalah 2 per 3 akar 3. Kemudian yang ini kebalikannya setengah adalah 2. Ini kebalikannya akar 3 adalah sepertiga akar 3. Kan ya? Nah, ini nanti kita simpulkan keterangannya. Apa yang kita simpulkan di dalam ini. Nah, itu dia. Berarti PR-nya tinggal apa? PR-nya tinggal bagaimana cara mencari atau membuktikan nilai trigonometri untuk 0 derajat dan 90 derajat. Gimana ya kira-kira idenya? Nah, bagaimana? Ada yang punya ide? Ya, berarti kalau ada yang punya ide silahkan di pause dulu videonya, kemudian coba kalian di
Dicari nih, coba dicari bagaimana cara membuktikan untuk sudut 0 derajat dan 90 derajat gitu ya. Oke, boleh di pause. Oke, kalian mungkin sudah mencoba ya. Kira-kira ketemu nggak gimana caranya? Nah, oke. Sekarang kita ini simpan dulu ya. Nanti kita akan rekap lagi kalau kita sudah menemukan nilai dari 0 derajat dan 90 derajat. Nah, sekarang untuk yang pertama nilainya nilai trigonometri untuk sudut 90 derajat dulu. Ya, oke. Sudut 90 derajat. Kita mau ambil yang mana ya untuk 90 derajat? Nah, yang paling mudah sih yang tadi terakhir kita membuktikan ya untuk sudut 45 derajat, gitu kan ya. 45 derajat kan dia siku-siku sama kaki ya. Di sini 90, di sini 45 kan, berarti di sini juga 45 kan, siku-siku sama kaki. Perbandingannya kan tadi 1 dengan akar 2. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari nilai sinus 90, kosinus 90, dan pokoknya yang sudut 90 aja semuanya ya. Nah, yang ini kita akan coba mencari patokannya adalah 90. Berarti sudutnya adalah yang ini. Berarti secara tidak langsung bahwa yang 90 ini itu adalah di depan sudutnya itu, jadi sisi kan di perbandingan trigonometri itu kita mengetahui ada sisi depan, gitu kan ya, ada sisi apa namanya samping, kemudian ada sisi miringnya, gitu ya. Nah, sisi depan ini adalah sisi di depan sudut, gitu kan ya. Berarti di sini kalau kita acuannya ada 90 derajat, berarti sisi depan sudutnya adalah akar 2, gitu. Kemudian sisi sampingnya berapa? Sisi sampingnya adalah 1. Nah, cuman di sini nanti akan kontradiktif ketika sisi sampingnya tidak sama. Contoh misalkan saya ambil apa namanya yang tadi 30 derajat dengan 60 derajat, gitu kan ya. Gitu kan ya. Tadi kan perbandingannya di sini akar 3, di sini 1, di sini 2, gitu kan ya. Kalau yang ini kita tulis sisi depannya itu adalah berapa? 2 ya untuk yang 90 derajat. Ini kan 90 berarti sisi depannya 2. Sisi miringnya, sisi sampingnya. Nah, kita mau pilih yang mana? Ya kan? Nggak bisa kan ya? Betul kan? Jadi dia tidak ada sisi sampingnya, atau boleh dikatakan dia tidak ada nol, gitu kan ya. Jadi sisi sampingnya itu bukan 1, kalau ya kebetulan yang ini 1 karena dua-duanya sama. Tapi ini siapa menemukan nanti di semua segitiga itu tidak sama kan sisi sampingnya. Nah, yang menjadi pentingnya di sini adalah sisi miringnya. Pada segitiga siku-siku yang acuannya adalah sudut 90 derajat, maka sisi miringnya pasti sama dengan sisi depan. Nah, ini juga sama sisi miringnya pasti sama dengan sisi depan. Gitu ya. Sehingga yang ini kalau kita ingin mencari nilai 90 derajat, berarti kita tinggal mencari nilai 90 derajat. Misalkan ya, 90 derajat itu kan perbandingannya sisi depan dibagi dengan sisi miring ya. Sisi depannya adalah akar 2, sisi miringnya juga akar 2. Nah, jadi sama dengan 1. Kan ya? Kemudian ada kosinus 90 derajat. Kan sisi kosinus 90 derajat itu kan sama dengan berapa? Samping dibagi miring kan? Sampingnya 0, miringnya berapa? Akar 2. Jadi 0 dibagi akar 2 ya 0. Kan ya? Kemudian tangan 90 derajat itu sama dengan berapa? Depan dibagi dengan samping. Depannya berapa? Akar 2, sampingnya 0. Nah, berapa ini? Ada nggak nilainya yang suatu bilangan dibagi 0 menghasilkan suatu bilangan? Gitu kan? Ada nggak? Misalkan saya isi 0. Coba dibalik 0 kali 0 menghasilkan akar 2. Nah, yang ini berarti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Tidak didefinisi. Artinya apa? Nilai tangan 90 ini tidak ada gitu. Jadi kalau kalian melihat tabel trigonometri di 90 nilai tangan itu pasti dikosongin gitu ya. Karena dia tidak ada, dia sebagai asimtot tegak gitu ya. Nah, sekarang kita sudah punya nilainya, baru kita balik gitu kan ya untuk yang nilai kebalikannya gitu kan ya. Nilai kebalikannya berarti kan sekan ya. Kosekan dulu maaf. Kosekan 90 derajat itu kan sama dengan 1 per kosinus. 1 per sinus 90
derajat. Jadi 1 per 1 itu sama dengan 1. Kemudian sekarang sekan 90 derajat itu sama dengan 1 per kosinus ya 90 derajat. Itu kan ya. Jadi 1 per kosinus 90 derajat kan 0. Nah, ini juga sama kondisinya, tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Itu kan ya, karena dibagi 0. Kemudian tangan jadi kotangan ya. Kotangan 90 derajat itu kebalikannya, gitu kan ya. Nah, tapi yang ini kita mendefinisikannya dari bukan dari definisi tapi dari suatu bilangan yang ini kebalikan, gitu kan ya. Kalau tadi kebalikan dari tangan adalah depan samping, berarti di sini samping depan. Sampingnya itu kan 0, depannya adalah akar 2. Nah, kalau ini ada nilainya 0 dibagi dengan akar 2 pasti hasilnya adalah 0. Jadi ini untuk sudut yang 90 derajat. Jadi perbandingannya kita sudah tahu, gitu kan ya. Nah, sekarang kalau gitu berarti kita bisa inputkan ke sini untuk yang 90 derajat. Oke. Nah, tadi berarti kita punya sinus 90 derajat itu sama dengan 1, kosinus 90 derajat itu sama dengan berapa? 0. Kemudian tangan 90 derajat itu dia tidak terdefinisi. Kemudian kosekan itu sama dengan 1 juga, itu kan ya. Nah, sekannya itu juga tidak ada. Nah, kotangannya itu sama dengan 0. Ya. Nah, jadi ini adalah nilai untuk trigonometri yang 90 derajat. Nah, sekarang tinggal satu lagi yang 0 derajat. Nah, gimana coba idenya? Yang 0 derajat. 0 derajat. Sekarang kita akan masuk nilai trigonometri untuk yang 0 derajat. Nah, sekarang begini. 0 derajat itu kan kecil ya. Berarti saya akan ambil segitiganya yang kecil, siku-siku gitu kan ya. Nah, ini kan ya. Kalau kita punya segitiga di sini siku-siku, berarti di sini ada panjang A misalkan ya, di sini B, di sini C, gitu kan ya. Ini belum 0 sudutnya, gitu kan ya, belum 0. Kenapa? Karena kalau di sini 0 berarti di sini B-nya nggak ada, gitu kan ya. Saya bikin yang lebih kecil lagi. Wah, kayak gini nih. Nah, siku-siku ini B-nya, ini A-nya, ini C-nya, gitu kan ya. Berarti ini sisi miringnya C ya, sisi depannya B, sisi sampingnya A. Nah, bagaimana cara mencari bahwa dia sudutnya 0? Ya berarti kondisi dia supaya sudutnya 0 derajat, berarti kondisinya adalah dia pasti garisnya berimpit gini ya. Jadi di sini panjang A dengan panjang C-nya sama, kemudian B-nya sama dengan 0. Gitu kan ya. Berarti kalau acuannya adalah 0 derajat, maka ini kan sudutnya 0 derajat di sini ya. Sisi depannya adalah sama dengan 0. Gitu kan ya. Kemudian sisi sampingnya itu sama dengan A, ya kan? Sampingnya kan di bawah ya. Dan panjangnya itu juga sama dengan C. Jadi sisi samping dengan sisi depannya, sisi samping dengan sisi miringnya itu sama, ya, A dengan C. Artinya panjangnya sama, gitu kan ya. Jadi kalau misalkan panjangnya di sini 5, di sini juga 5, gitu ya. Artinya kalau misalkan sisi samping nanti dibagi dengan sisi miring, pasti nanti hasilnya 1, gitu kan ya. Samping dibagi miring. Nah, sekarang kita baru akan coba mencari nilai dari sinus 0 derajat. Sinus 0 derajat. Ini kan sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depannya 0, misalkan di sini taruhlah kita sudah punya 1, misalkan ya, satu satuan A sama C-nya karena sama kan, dia berimpit. Maka sisi untuk nilai 0 derajat berarti di sini 0, sisi depannya 0, sisi sampingnya 1. 0 dibagi 1 adalah sama dengan 0. Kemudian kosinus 0 derajatnya itu sama dengan sisi sampingnya 1, ya kan? Sampingnya kan ini sama dengan 1, miringnya juga sama dengan 1, berarti sama dengan 1. Kemudian tangan 0 derajatnya desa depan samping, depannya 0, sampingnya 1. Itu kan ya? Jadi 0 bagi 1, 0. Jadi kita sudah punya tuh nilai untuk yang 0 derajat. Nah, sekarang bagaimana untuk kebalikannya? Ya sama, tinggal kita mencari kebalikannya. Yang pertama adalah kosekan itu kan sama dengan 1 per sinus. Itu kan ya, jadi 1 per 0. Nah, jadi 1 per 0 berarti kan tidak terdefinisi. Gitu kan ya? Tidak terdefinisi. Kemudian kebalikan dari kosinus adalah sekan. Jadi sekan itu sama dengan 1 per kosinus 0 derajat. Nah, jadi 1 per 1 sama dengan 1. Ini
Ini ada nolnya ya, maaf. 0 derajat. Tekannya jadi sama dengan 1. Tangan juga sama. Tangan itu kan kebalikannya kotangan ya. Jadi kotangan 0 derajat itu sama dengan 1 per tangan 0 derajat. Ya kan? Ini juga sama dengan sinus tadi. 1 dibagi 0 juga sama, tidak terdefinisi. Nah, sehingga kita punya tuh nilai dari trigonometri untuk yang 0 derajat. Kan ya? Nah, karena kita sudah punya nilainya, baru kita rekapkan di sini. Ya. Oke, yang 0 derajat tadi sinus 0 derajat kita punya 0, kemudian kosinusnya 1, tangannya juga 0. Kosekannya tidak terdefinisi, sekannya sama dengan 1, dan kotangannya tidak terdefinisi juga. Nah, ini kita sudah punya lengkap sudut istimewa trigonometri, tapi baru sudutnya nyampe 0 sampai 90 derajat gitu kan ya. Nah, nanti kita akan belajar untuk selanjutnya bagaimana cara menentukan kalau yang sudutnya di atas 90 derajat gitu kan ya. Nah, nanti akan menggunakan nilai trigonometri untuk sudut istimewa di tabel ini sebagai acuannya. Nah, sekarang keterangannya kita isi apa? Keterangannya kita lihat, bisa simpulkan nggak dari semua tabel ini keterangannya apa? Keterangannya adalah dari 0 sampai 90 ini tidak ada tanda bilangan yang negatif. Artinya dia untuk di kuadran pertama ini ya atau di sudut 0 sampai 90 derajat ini nilai trigonometri sudah kita pastikan pasti positif. Baik, itulah materi tentang nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa gitu ya. Nanti akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya mengenai nilai trigonometri untuk sudut berelasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.